Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan channel saya seputar ternak burung dan juga ikan koi. Saya memelihara sankonur, sudah DNA sexing ya, antara jantan dan betina itu udah positif, jadi sudah jelas. Nah, sekarang saya ingin membahas khususnya untuk pemula ya. Untuk senior mungkin video seperti ini tidak begitu penting ya. Bagi teman-teman semua yang ingin membeli sankonur, ada planning untuk breeding atau sekedar memelihara untuk free fly, jadi saya memberikan sedikit bocoran berdasarkan pengalaman saya memperhatikan jenis kelamin dari burung ini. Awalnya saya membeli juga nggak berani ya, asal beli aja. Saya beli yang sudah DNA sexing, jadi kita tahu pasti bahwa itu ya insya Allah 99% jenis kelamin sudah jelas. Nah, mungkin gimana sih ya untuk membedakan jenis kelamin tanpa DNA sexing. Jadi kita akan lihat dari ciri-ciri fisik dari si burung ini. Ada orang bilang ya, kalau misalnya jantan itu cenderung lebih agresif, kemudian betina cenderung lebih diam. Tetapi saya melihat tidak tampak seperti itu. Jadi malah di tempat saya ini betina lebih agresif ketimbang si jantan. Jadi faktor agresivitas itu kalau saya perhatikan tergantung jinak tidaknya burung ini. Jadi si betina ini awalnya kata penjualnya itu mantan untuk free fly, jadi dia benar-benar sankonur jinak yang sudah tidak takut lagi dengan manusia. Sedangkan yang jantan itu sedikit lebih liar ya. Nah, karena si betina ini mantan FF yang biasa buat mainan, jadi dia malah lebih agresif kalau didekati. Dia nggak takut sama orang, kemudian suka matuk kalau tangan kita nempel ke kandang, dan ini juga kadang saya keluarin buat mainan, saya lepas-lepasin gitu. Cuma ini karena niat mau buat breeding, akhirnya tidak pernah saya buat mainan. Oh ya teman-teman, bocoran sedikit ya, kalau burung terlalu jinak itu biasanya agak susah di breeding. Jadi saya putuskan untuk di kandang saja sama pasangannya. Untuk persiapan breeding, usahakan kalau teman-teman mencari sankonur ini yang usianya di atas 2 tahun atau di atas 2,5 tahun, itu lebih bagus, karena usia matang kelamin di umur segitu ya. Kalau kita belinya terlalu muda itu lama birahinya. Dan ini saya beli baru sekitar 2 bulan, kemudian menunjukkan mulai kawin ya. Jantan betina ini mulai kawin, tinggal nunggu semoga cepat bertelur. Kalau diperhatikan antara jantan dan betina dari burung ini, kalau burungnya sendirian mungkin agak susah, tetapi kalau ada perbandingan 2 atau lebih itu lebih mudah. Jadi coba perhatikan, yang depan adalah betina, kemudian yang belakang itu adalah yang jantan. Kalau diperhatikan itu jantan cenderung lebih, mata lebih lebar, kemudian kepala lebih besar ya. Itu nampak perbedaannya. Nah, ini yang depan ini betina, mata lebih, bola mata itu lebih kecil, kemudian kepalanya juga cenderung lebih kecil ramping ke belakang. Tetapi kalau yang jantan itu kepalanya
lebih besar berisi. Itu nampak jelas sekali ya kalau dua burung dengan jenis kelamin yang berbeda didekatkan. Kemudian untuk jantan, ini jantan suaranya ketika dia mengeluarkan teriakan itu suaranya lebih tebal, kemudian di kuping itu lebih bikin sakit gitu ya, lebih melengking, lebih tebal. Tapi untuk betina itu lebih tipis suaranya. Jadi kalau antara jantan dan betina bunyi bersamaan, itu yang di telinga cenderung lebih kerasa sakit itu suara si jantan. Dan jantan pun dari segi bunyi juga tidak, antara yang agresivitas itu tidak begitu terlihat ya. Malah betinanya di sini cenderung lebih cerewet ketimbang yang jantan. Itu sejauh pengalaman yang saya perhatikan, yang membedakan sankonur jantan betina tanpa sexing. Jadi ini prediksi saja ya teman-teman, prediksi, menurut saya sih prediksi kuat ya. Kalau sudah berpengalaman mungkin untuk ternak sankonur ini tidak perlu tes DNA, tetapi untuk lebih meyakinkan saya sarankan untuk DNA sexing. Jadi untuk DNA sexing itu ambil sampel bulu kurang lebih 3 helai, dan sekarang banyak jasa lab online yang melayani DNA sexing untuk mengetahui jenis kelamin dari binatang-binatang termasuk burung yang monomorfik, yang jenis kelaminnya susah untuk dibedakan. Nah, perhatikan ini ya, betina itu kepala cenderung lebih kecil. Kemudian untuk warna kuning, katanya jantan itu cenderung lebih kuning, tapi di tempat saya ini justru betinanya yang kuningnya lebih banyak, sedangkan yang jantannya tidak sebanyak yang betina. Yang depan ini betina, kemudian yang belakang itu jantan. Jadi malah yang lebih bagus dari segi warna di tempat saya itu betinanya, yang kuningnya lebih dominan, sedangkan jantannya masih banyak warna hijau di sayapnya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe kalau suka dengan video ini. Kalau nggak suka ya udah dilewatin aja. Nah, ini sankonur saya sepasang, insya Allah sudah fix. Jadi kalau sudah jantan betina seperti ini, tinggal dicampur dan kita menunggu untuk produksinya itu tidak was-was, tidak ragu, seperti itu. Jadi kita lebih yakin dalam menunggu, insya Allah cepat atau lambat pasti produksi seperti itu. Dan jangan lupa untuk breeding sankonur siapkan tulang sotong untuk kalsium, dan juga beri kangkung setiap hari agar cepat birahi, dan pastikan usianya usia siap untuk produksi sekitar 2,5 tahun ke atas. Dan saya sarankan pakai gelodok luar ya, biar space kandang itu tidak termakan oleh gelodok, karena gelodoknya cukup besar. Dan kalau saya lebih suka kandang baterai seperti ini, jadi lebih simpel, tidak memakan tempat terlalu banyak. Untuk
teman-teman yang masih ngekos, masih ngontrak, bisa ternak burung seperti ini karena tinggal pasang paku di tembok, kandangnya cantolin, udah cukup. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.